Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Miranisa Ulhaq dari kelas C2 dengan program studi S1 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar materi tentang Ma'rifatul Insan dari bagian kedua sampai dengan bagian ketujuh. Materi yang pertama yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki dua arti. Yang pertama intisari atau dasar, dan yang kedua yaitu kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Hakikat manusia terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Dasar-dasar makhluk yang pertama yaitu alal fitrah atau berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal, yaitu kesucian, bakat, dan pembawaan. Dasar manusia yang kedua yaitu lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Dasar yang ketiga yaitu bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan jahil atau bodoh. Manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya, yaitu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan disiksa. Karena itulah manusia disebut jahil, karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Dasar manusia yang terakhir yaitu fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir, yaitu butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun, kecuali apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal dari Allah. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Hakikat manusia yang kedua yaitu dimuliakan. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang dimuliakan, berbeda dari makhluk yang lainnya. Karena yang pertama, dengan ditiupkannya ruh. 2. Memiliki keistimewaan. Dan yang ketiga yaitu ditundukkannya alam padanya. Hakikat manusia yang ketiga yaitu dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, yaitu dibebani tanggung jawab. Dari pembahasan Ta'riful Insan telah diulas bahwa manusia diberi 2 amanah oleh Allah, yaitu amanah ibadah dan sebagai khilafah. Hakikat manusia yang keempat yaitu bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, yaitu diberi pilihan oleh Allah, apakah memilih al-iman atau al-kufru. Dan hakikat manusia yang terakhir yaitu balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang ia lakukan. Yang pertama, balasannya berupa syurga. Manusia adalah makhluk yang majaziyun atau mendapat balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah berupa al-jannah atau syurga. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah berupa an-nar atau neraka. Materi selanjutnya yaitu At-Thaqatul Insan atau potensi manusia. Potensi yaitu kemampuan yang mempunyai kemungkinan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia yaitu 1. Potensi pendengaran. Potensi pendengaran secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenal suara melalui sistem pendengaran yaitu telinga. Potensi yang kedua yaitu potensi penglihatan. Potensi penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya melalui sistem penglihatan yaitu mata. Dan potensi yang terakhir yaitu potensi hati. Hati menurut sains merupakan seluruh kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Potensi hati terbagi menjadi 2. Yang pertama, potensi untuk mengetahui dan membedakan, dan yang kedua, potensi untuk berkehendak, niat, dan rencana. Kemudian, al-mas'uliyah yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Di saat memikul tanggung jawab, manusia dibagi menjadi 2 kelompok. 1. Amanah atau bersedia, 2. Khianat atau tidak bersedia. Yang pertama, amanah. Sikap amanah yaitu sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Amanah pertama manusia yaitu sebagai al-khilafah. Prinsip sebagai khilafah. 1. Manusia bukan pemilik yang hakiki, karena pemilik yang hakiki adalah Allah. 2. Manusia harus mengemban sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut. 3.
Dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, khianat. Khianat adalah suatu tindakan yang menyimpang. Dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan banyak sekali kelemahan dan kekurangan, tapi Allah tetap memberikan potensi yang sangat besar untuk manusia, untuk dipergunakan dalam rangka mengabdi kepada Allah Sang Pencipta. Dan potensi itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Materi selanjutnya yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Di dalam manusia terdapat 3 nafsu. Yang pertama nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, dan nafsul amarah. Definisi jiwa. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah an-nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata an-nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa hilang, maka kematian akan dialami. 3. Suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. 4. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika ia tertidur. Sedangkan dalam pandangan psikoanalisis, jiwa diartikan sebagai suatu keadaan dalam diri manusia yang terdiri dari keadaan sadar dan keadaan tidak sadar. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya sehingga dapat mengosongkan hati dan sikap tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Nafsu ini dapat menciptakan ketenangan jiwa bagi seseorang. Yang kedua yaitu nafsul lawwamah. Jiwa yang arruh yaitu kolbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa ini kecenderungannya masih terpengaruhi oleh ar-ro'yu atau rasio. Sedangkan ar-ro'yu seringkali dipijakannya adalah zan, yaitu sangkaan. Dan nafsu yang ketiga yaitu an-nafsul amaratu bis-su'i, yaitu jiwa yang arruh, kolbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Maka jiwa seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Nafsul amaratu bisu'i yaitu jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Materi selanjutnya yaitu sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Sifatul insan yaitu sifat manusia yang selalu melekat pada jiwa manusia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan potensi yang berseberangan. Jiwa manusia diberi 2 jalan. Yang pertama, jiwa benar atau takwa, yaitu membersihkan jiwa atau tazkiyah. Definisi takwa atau membersihkan jiwa menurut Ibnu Qayyim, yaitu hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama, takut kepada Allah. 2. Bermakna taat dan beribadah. 3. Dengan makna pembersih hati dari noda dan dosa. Dapat disimpulkan bahwa tazkiyatun nafs pada dasarnya melakukan 2 hal. Yang pertama, yaitu menyucikan jiwa kita dari sifat-sifat tercela. Disebut pula tahalli seperti kufur, nifak, riya, hasad, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu menghiasi jiwa yang telah kita sucikan tersebut dengan sifat-sifat yang baik atau terpuji. Disebut pula tahalli, seperti ikhlas, tawakal, jujur, cinta, dan kasih sayang. Sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang mensucikan jiwa. Yang pertama, banyak bersyukur. 2. Bersabar. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Asyabru fil Quran membagi sabar menjadi 6 macam, yaitu 1. Sabar menerima cobaan hidup. 2. Sabar dari keinginan hawa nafsu. 3. Sabar dalam taat kepada Allah. 4. Sabar dalam berdakwah. 5. Sabar dalam perang. Dan yang ke-6, sabar dalam pergaulan. Sifat manusia yang ketiga yaitu berhati lembut. 4. Kasih sayang. 5. Suka taubat. 6. Selalu bersikap jujur. Dan yang ke-7 yaitu terpercaya. Jalan yang kedua yaitu jalan salah atau fujur.
Menurut para ulama, at-tadzkiyah atau pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan, sungguh merugi orang yang menyembunyikan, merendahkan, dan menghinakan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah. Sedangkan jiwa kita akan menjadi kotor apabila kita membiarkan sifat-sifat tidak terpuji bersarang di dalamnya. Sifat-sifat manusia yang tergolong ke dalam tadzkiyatun nafs yaitu 1. Memperuntukkan sifat tergesa-gesa, 2. Berkeluh kesah, 3. Tidak mau berbuat baik, 4. Kufur, 5. Pendebat, 6. Pembantah, 7. Zolim, dan yang ke-8 yaitu jahil.